Lah kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula teng narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong-wong di dhuwit 1 juta. Ngalimno wong loro ae ra. Paham? Mulane kula pede nyai niku pede. Kula enul yakin nek kula ketempuran selamat agar ajaran kula ora sesat semangat. Lho nek ngarep sampean kula ngerti iki gede kok ngaten biasa. Mesti alasannya kiai mesti alasannya klasik. Tapi wong awam rasiapmu, sing rasiap kiai. Buah ono. Aku ora pede mau, senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam ndak siap demi ini iki kula terangno terus. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir ya Nawawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya. Di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya ning sahabat-sahabat sing wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya kula perang terus ngandel rugen untuk Pak kere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau duwe iman tok. Modale ngono apa? Iman. Islam mak senengane modal apa? Iman. Repot kere modal iman. Wah, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas. Dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai sakit tiba. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Ini yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap dari apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya, sing diunta sitok, sing diunta sitok, secara berjamaah, sing wong songo ra diunta, wis unta sitok lah. Yang penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini itu zaman kula teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kula nu mun paham kalian ayat ini. Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sopan luwes kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saya kisah kere-kere niku tak piring mujung dintekno.
Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere yang Mustafa itu jadi Pak sepeda motor sitok ditumbaki wong sitok. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kula boten sekedar penelitian fisik boten, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampean nanti pas buka itu pakai satu kurma saja. Dengan seteguk air. Nggih. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo koyo pulih. Sing penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu sing penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati ma'in, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki nanti jae. Iku sing perlu sampeyan paham nggih. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten Jawa, level ke Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mau haram lho, lu ora sanggup gas haram. Sorry. Mergo mesti tau mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten Pulau itu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangani sing sangu sak miliar ya sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek kembek dengan Toma. Kiri to, Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho, urip kok nganggur tok. Santrinya terus muningke. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau podo pede nih, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kita tak nasihati. Ya buat salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to sambal sih ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara di dhuwit nasihati pelan-pelan kowe ra wani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di dhuwit 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mohon keluar. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkemmu ya biasa mohon damai. Karena saya pede, mau didono dalan wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti-nganti ana donya piro?
Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, kan blas itu haram ngeleng-ngeleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radhi blas itu haram, radhi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Lha iki perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin yo kere-kere, pimpinannya yo kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Kowe kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern iki bento. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Angen-angen yo bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di omah gedung kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan ora mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu, kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya, di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir. Karena agama liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari. Itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dianggap pengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dianggap rawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3, mbek sing duwe klambi 100 itu sama. Karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas lho, udah mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, nggih, Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kowe lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kowe ra sangu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap. Ono berjuang ya ayam. Misalnya nyai PNS ono ya ayam. Udah nyai DPR kan ayam digaji tetap karek ayam ngrumat tan. Ajane ayam merah ngrumat santri, ngrumat dunya. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar,
Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang situ jihad tenang. Wong kula bayangno jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran waman ahsanu qalam mimman da'a ila Allah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ila Allah itu baik. Nasibe wong ning kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang da'a apa? Hilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, kiai, DPR Rahmat Mursid, ngono berjuang yo ayem, gula akeh, pakanan Aku berjuang cinta nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan sementing tidak sama sekali. Wah bulan baleni, untuk kadang santri marah nganti belas itu ngeri. Itu wamu apa ya itu? Gula kopi ratu juga itu nah itu parah. Cara gula ya gula minimal ya telung ya kira-kira tenek gue telung cingkir kopi lah. Masa orang kiai di tamu sak mobil kan ngarah. Paling tamunya pateng rentel di Ciloro. Ayo kira-kira paling gak dia minimal gula sing gue juga ya ngapa? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena juga wong 5. Ya duwe sari minimal go makani wong 5. Pokoke minimal harus kita batasi. Paham ya? Lha kula nu nate melarat. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah ora blas. Ya kan iki leng-leng gitu. Wah ora apa. Wasiat tenan nek mata apa. Oh blas itu dosa. Oh blas itu napa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing tomak ya malah wajib istighfar. Apa berjuang kayak bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten. Ada gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok mbok omong ta wong bodho ya ora rasa mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono kok nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon to, anggere wong gak roh nek digaji tetap luwe ayem dibagi nek digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek niku ta. Lho kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan bento suwe nek bento ya. Pintu jadi kandak-kandak no wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras ki. Karku ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang sentra ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buan. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi dengo-dengo nek omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau darani, jadi ulama kok sengak aku rasa sengak, itu kuliah hak walau karena murah, sing sengak aku kowe ya. Kiai bocah mikir urusan, kowe luwih sengak dibanding aku. Paham ya? Kecuali aku teko Moroma ngandani kowe lho, aku sengak jajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apik aku tamu lan kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah ora sopan. Kalau itu paling pede. Nah, ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya anggap cukup. Angger sing wedi mesti ana unsur tomak. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman
rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkau mangan sak piring, kono ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? Layaknya. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Pon ini satu poin ya dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Wah nasi ngerasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan sing parah ngene bukan rumakno ben paham ya. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara sakniki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mengke atau fotokopi. Niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mengke di fotokopi ten apa-apa. Niki kula terangno ben tobat, rukun bareng ben tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul 5 mali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kerene kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Ndak niki natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian nggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Iku eling-eling. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangannya Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tek go konsumsi. Sing ngereng-ngereng. Mulane wong fakir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong fakir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Pokoke sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong fakir sing membebani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar, kena go Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mah. Nah, kalau selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji be kiai, pancen krasa tenan, nah adat NU paling parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur zaman ngaji teng ketangga mek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kuwi nek di jamaah toreko jumlahe wong 1000 wong cek 500 wong. Ngekeki mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1000 berarti kan nak makane wong 1000 ndak 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misalnya. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Lu kira-kira 5 juta untuk judul, 50 judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkin. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mok segane garing. Iwake sak pringkin. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampean tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya kula duwe adik melarat, kula kayak duit, kula ditambah melarat kula sering ngekek beras.
Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Tuh, kalau ingin sedekah itamut tuh apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Di tonggor atau mangan ke imam. Tapi kan nggak ganggu uang negara karena itu kulma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara, kemudian uangnya habis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. 300 onto itu berapa coba? Untuk sitok larangnya gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman itu disembelih. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong akeh. Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onto cara sebelah 5 agak ketorot. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gua alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejeban. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurangnya keimangan ya orang pengajian. Nah aku ngekei pengajian orang mangan malah salah tuh. Biasanya yai nak pengajian orang mangan tak kali ya. Sebenarnya tak pengajiannya orang bar. Tapi yang nggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dicek pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak puas, wis dikai mangan, gak dipangan, mergo napa? Merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai ini entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis kan? Sudah habis gak dimatur nunggu? Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Oh, tiap ana wong loro iki kurangi duit iki wis berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kula nggih tak elmoni Mas. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalnya Bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikai mangan. Sekarang sarang juga gitu, tiap tamu dikai mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Kira bukan capiro to. Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Lha kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar. Anggap aja marung model baru. Haram gitu kata-kata. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras atau berapa pintal, sebenarnya yang sesuai kira-kira aku gak gasam. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dayin sikun kulmaan faktu min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo orang melarat. Ya kalau cerita-cerita Sayyidina Umar, ada rondo melarat, ada Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bahkan ngekei mangan wong melarat tidak.
Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam napa? Wal muslim. Soal sedekah tetap itamu to'am yang keimangan tetap, tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sampai takut, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian tentang putih-putih orang mangan ini. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber teng sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya modal ngono. Yang penting kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan. Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000, itu andaikan dibuat perpustakaan, kalau kita lembaga pendidikan, itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini, halnya Bapak tidak ada pengajian. Kulo ini ya wonten tiyang nyumbang wong sugih bahan nyumbang. Terus kulo didik 1 juta, bari kulo sumbangno go khole ya. Tak omongi ngene. Maksudem piye? Nak nyumbang biasa go mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Nggih terserah jenengan. Peran. Niku tukokno kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim. Regane 1 juta 600. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya ini duwe aku iku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bukan ini tersinggung Allah. Aku suwe nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kula ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kandha panitia mesti sitok. Acara ngaji to. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan, haram. Tapi ini gugus mungkin disalah wong akeh. Kok kiai ini ra dikeiman. Nah, kowe darani kiai kelaparan disalah wong akeh. Berdoa. Kowe teko kok keimangan ora wong Ethiopia tapi teko kelapa. Aku ora potongan wong Somalia to. Ora potongan wong Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Sajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sama bener. Lho kowe langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetep ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisep itu sudah cukup untuk derek Nabi perang 1 hari 2 hari. Lah aku bayangno nih, umpama kula melarat derek Nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara kuwi sak gegem. Disai piyambak. Wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya. Inna woha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma sak gegembang. Inna woha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang? 1000. Dan itu sampai ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqah walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum fakhirallahu minhum. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saking sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa ke masa gegam itu digawai dewe, itu penting nggak menjadi beban negara ini. Nggak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi nggak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsum. Coba pengajian itu, panitia konsumsi, biasanya nyambut kiai, bahkan ini. Gue sibuk ini.
Itu pengajian-pengajian, Bu Kiai ini sudul langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, sampai pencatat tuh piring hilang, itu bersibuk ini. Piring pecah. Jadi apa ngaji kok rapate ora kok terakhir. Iya nanti jahit dawe Kiai ra ono, mesti rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang pokok sembako piro. Lah engko dibagi wong elite badi piro bar. Ada lewat ana wong. Wah, iki ngaji mbok pedes mbok ora wae alam. Mulane kula tawakal to alam wae. Wis aku mati selamat, penting dadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentak yakin ya kok. Mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong. Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik saate bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak-anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Rumanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk wong nyumbang beras sak pintal tetap ino, terus ini jaluk tetap napa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem-gelem kiai ini ino. Iya betul. Dikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ruang tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas, iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabat modal setengah mut iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta ra dadi popo. Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo islatil Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat ke cukup man ngejek sahabat. Sedekah kaum sak gunung emas iki unggul sedekahe sahabatku sak mute sahabat kena go ngadepi musuh. Kowe dhewe 1 juta paling pengajian yo basa-basi sampai cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu suar kok bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko lalu wa taqalal jannah pun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur, itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rong mut wis iso ngadepi perang. Enggak ngamek. Mulai dari Nabi la tasubbu napa? Kulo ngrasakno tenan. Mulane kula nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kula ngrasakno tenan. Zaman kula melarat teng sarang. Kula untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Iku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kena go kos setengah ulang. Mergi kula niku kan wong alim. Dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bicara kula tak bagi wong telu. Niku kena go mang. Selawase bodoh beda kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe di duit 50 juta kadang nggak ada gunanya. Paling banter kayak nyembang masjid 50 sak. Ngono wae ditulis ku di donatur ha sapa. Ada ra ketinggalan. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Lah kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas 3, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula sing narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong di dhuwit 1 juta. Ngalimno wong loro ae ra. Paham?
Mulane kula pede nyai nu pede. Kula enul yakin nek kula ketemu pangeran selamat agar ajaran kula ora sesat mantep. Lho nek ngarepe sampean kula ngerti iki gede kok ngoten biasa. Mesti alasane iki mesti alasane klasik. Tapi wong awam ra siap sing ra siap kiai. Buah ono. Ora mesti mau senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam ndak siap demi. Kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajian, soalnya bapak sekarang nggak ada pengajian. Buat tahlilan. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif. Tahun kedua sudah enggak. Mereka tetap datang gitu ya. Bahkan tahun ketiga kemarin tetap udah nggak kitab. Sekus. Jenengan Israel dirubah. Wah, kalau agar tuan beri tak apa ngaji gitu ya cocok kan. Itu kan untuk hidayah. Tapi beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim, mestine kece anut aku, coba aku bodhe anut. Kuwe iki omongan sing bener to. Di satu sisi kedarane aku wong alim, artinya pantes dinut. Di sisi yang lain karepe aku sing anut kuwe. Maksudem ku piye? Nek darane wong alim yo kowe siap anut. Apa kowe darane aku bodho wae dadi kira wajib anut. Kedarane bodho ora dosa gedhe ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi, udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya, diprotes. Dari kiai ra umum. Lu sing waras sing kiai ini tak masyarakat iki. Wong aku lho tak omongi terus terang, gak ngono kowe jare-darani Gus Bak iku ngalim. Saiki kan nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek kadung padha-padha protes ki darane aku bodho wae dadi kira wajib gampang to. Menengah ya. Bagus anut tegur ya wis nak anut ngene iki gelem ngene iki ya. Enggak, ini penting saya sampaikan gitu. Karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis sugih lho jadi beban apa? Negara. Entar ngamen. Wis sugih jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengen ngaji mbek kiai. Tak pikir beras 10 kilo mbek ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan. Tak saiki yo pacaran apa kebutuhan. Kuwi hitung kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ya jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Ngono ngatul kula, iki wonten takdir, paham ya? Artinya kan enggak banding. Dalam peristiwa perang ini Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu kok bayangno 300 unta iku nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok 11 digo mah. Dibalik ana sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan perang. Ya sama seperti itu. Kulo ngrasakno tenan. Kulo saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Kulo sering mucal teng sarang ngoten standar mas saya kan dikai disuguhi dihormati. Mbak niku ngeten tok mau sudah ngirit. Cuma aku nak rene ora usah kei kopi. Dajate jenengan yo baik kowe. Maksudnya sepundi? Lah kan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno jatah ngopi cocok Gus. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pati. Kula mulang ning ndi-ndi ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan. Kadang wong kan dadi kiai kan kudu dicucup, disambut, dihadroi, waduh ngrameni tok gontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru sapa sing alena ya napa. Oh, penak cukup dadi tolak al-badru napa? Sing badru sapa sing alena ya apa? Sak rohku badru Kanjeng Nabi alena sahabatan. Iki sak rohku. Mbok nek ana ajaran anyar. Oh, tadi kritik. Enggak apa-apa, lu ngaji jujur betul. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud hadis sahih,
Ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amul isnaini yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem ngirit, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misale kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk risiko salam template hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah, mangan di sakadari. Apa-apa sakadari. Iso nyukupi candal. Tapi nak kene dhewe ragus. Sale salam template receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam template pas-pasan gaji pas-pasan ning PEN TV yo parah. Bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal, ndekne dhewe jegrages kan yo ora bar-bar. Itu ora ta'amul wahid yakfi isnen, tapi ta'amul wahid yastaghriku. Alfan dijate wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jate wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga loh. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugai kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disuguhi sitok. Merpanane ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mok sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nak kiai ini dewi dojan kan repot. Dengkai to. Mboten iki cerita. Betapa kecuali kiai ini rugi ra kelar tuku. Wajib digawakno mulai. Artinya terus sing di omah monggo kagak ana jenengan. Loh itu mustasna kan, mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. Ta'amul wahid yakin apa? Isna. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita napa? Sendiri. Lha kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kalau sanggup minimal 50.000. Lu mau umbal, kalau sering lu umbal. Saya ketahui kangge kula uang yang tidak berarti. Kalau kula sakire-kire kula ngebis 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbal kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolen. Kok nganti nyapaati 5.000, duitku dhewe kurang. Lho kecuali sampeyan harus beli geder. Nah, sumban misalnya bersama kiai jadi kiai tunggal. Ya artinya tapi orang arah kita orang potongan. Maksudnya orang potongan. Wong nggih juga butuh nekat kok. Nekat rapati sufi akhir-akhir. Ndak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid yakin apa? Wah kada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang nggak kaya. Tapi beliau kalau makan cukup nggak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis ta'amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Loh. Lah dia apa jok kira kulkas, malah ngomong medhit. Mergo pakanan luwih di. Wah, gano matekno uang. Mau era kulkas malah menyemeh wong medhit. Sing wis bakat medhit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikekno wong. Saiki era kulkas barang mambu rati wah iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit tambah medhit. Mergo dhisik medhit lan kira karo ape mambu dikekno tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Lalu kula lu ambek kulkas yo teknologi wae ora mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok nek wis sugahe kenemenen, nek urung Karena
kadang kesulitan gitu. Ibu kula itu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula gitu ibu kula. Toko-toko kan jagal, maksud habis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kok rugi tak yo ora. Itu tak ilmu ni tenan jeneng kula niku. Ya sok ben amen. Sok ben nek niate candalem terutama candalem. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak kadani ngono, dalam tak kadani. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo Rogen ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe wedok, nggih. Ben ana barang bambu utawa rantai misalnya mangan jeruk separo rantai. Didakok napa? Kulkas. Nek ana kulkas kan gelem ra gelem tanggo liwat cacilek itu ngilo jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmu nih, mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong kalau tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syaratnya itu. Jadi mun kalau suka nih, iki duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas gak masalah. Yang penting ya temen. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rapi. Ulama juga bakat kulkas, wah, macam uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istiqdat liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Ya saiki yo ngrayangi dhewe. Paham. Lha mboten ngaji fair. Mboten munafik lho. Niku agak potongan munafik lho. Tapi kok ora bergoblok. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Tani kula waca dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula niku krasa tenan, jobnya ini krasa tenan. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko deng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Sementara adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko deg ya ini mangan. Wae mulai sik mangan men. Wae apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini nganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Nggo noto-noto piring. Ngaji anggap ini dungo langsung blotang. Kapan oleh amin secara khusyuk. Ngomong ini dungo, wah rame, gelondak. Menganggap itu acara coba sampean pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak fastami'u. Tetap wedi, asal gini kalau kula tetep mikir. Kula anggere bar ngaji terus mangan kita biasa. Kan pusing sesuai sing duma. Terus tenanan Gus Bak dari biasa. Sesuai panitia ya lemes. Akhirnya gue formalitas mau Gus nang ngersandar ya. Anak ini suwun dengan panitia nyiap wah. Iya remenane iki matane wong. Matane wong kan. Buatan saya tidak ngeritik, tapi ini harus dirubah. Itu buatan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buang teror. Karena saya ngomongin di depan Tuhan, oke. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten?
Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya bertanggungjawabkan depan Tuhan. Kalau sholat itu tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, artinya ini biasa buang buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu ngerasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean duwe wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin enggak menjadi beban negara. 5 juta kena go tuku sound system, go rekaman, go tuku judul kitab. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngekeki mangan. Coba. Tapi nek sing 95 ngekeki mangan, go tuku kitab ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsumsi. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Gak kurma dewe loro. Gak gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian gak gedang goreng kita ambil aqua 11. Dia ini ngomong melepuk, dia mangan udang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita, apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah. Jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya tidak perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti marah, kalau lu ngerasa tenan. Zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang memiliki sekitar 15 atau 10. Niku kan nak kulo dadi wangsul kan nilai mobil. Tak itu, nilai mobil lu bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat ape ora nilai mobil kayak duwe 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil entek piro? Lah maksudnya piye? 500.000 tak gue mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Nggih, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan? Ya, mbak, aku ranya di sok-sok boleh itu. Dan aku tersinggung urusanmu. Harus dilatih. To'amul wahid, yakin apa? Bisa, di ilmoni itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Taman rausa terus beban BLT rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebetulnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Dekat. Pengajian atau enggak ada. Sing teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca ge sing kula ora usah ditulis mengke di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini mboten nonton kitab jenengan. Fasa'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi ati ukiyatin.
Wajal Abbas wa Tolhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Lan iki sing terakhir, wa arsalatin nisa bikulli ma yaqdirna alaihinna min khulihinna. Wong itu udah nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok udah nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nawani ngono, duwe beras 3 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita engko bodol, mbok tuku kitab, ora kukut to sampean. Kira-kira dianggap ki buah, lha kok kukut ta? Takok balawah, mesti takok balawah. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras sing akeh mergo ngekeki mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh nggo kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh iki kitab. Tapi ra kitab iki. Akhire kiai ra iso dialil badhet tok ora duwe apa kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang izzatil Islam napa? Wal muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Kita sampean mikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker tuh luah-luah. Tapi nak acara masjid ya dikai makan, tetap kurang. Sementara perawatan masjid tidak ujung cukup. Paham ya? Ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas. Mbok kena kabeh ning Islam iki dari kajian ora banding ambek mute sahabat. Karena satu umur dari seorang sahabat wis cukup nggo nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling dakwah keliling. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal izzatil Islam napa? Wal muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopo antamila yen tom condong apa kulo bubadi mengko sebagian atine para sahabat. Ila yufariqon nabi sumata ba alihi. Mun sing penting sumata ba iki sumata ba alihi mongko nulino bati sapa ahli mengatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah anu sanging para sahabat maing perkara. Wako akan tumiba apa mafi kulubi dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sanging ikhlas pira-pira perasaan sing salah wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsaniyati kang bangsa awak basariah darasani. Lama sabaru semangsane padha gelem sabar sapa sahabat waradi mulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongko ora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah. Mereka tidak akan dipaksa sedekah sak dhuwure kemampuan. Ya, tapi itu tadi juga enggak dipaksa, enggak makan sama sekali. Asal gawa sak dirham 2 dirham atau gawa sak mut 2 mut tetap mereka kuat Contoh gampang wong poso, mun ngandel kula kaya wong poso. Mulai poso itu penting ya, untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan apa-apa blas. Sing ngombe kopi sak suruputan niku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngelu. Jajal, saiki Ruhin mau nyeguk kopi sak cing, kira kon jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sing penting ora blas, sing penting apa? Blas wae haram, haram ya blas iki. Eleng-eleng. Wes kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Ora akeh-akeh kenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram.
Termasuk nanti tawakal blas yo haram, wong ora tawakal ora duwe bangkune. Minal ibadati sang ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat almanafi ing boro kemanfaatan wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.